Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Keisha Rafiter. Saya dari perwakilan UPTCP Negeri 29 Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Sakura dalam Pelukan. Penulis buku ini adalah Aunifa, penerbit oleh PT Buana Ilmu Populer, tahun penerbit 2019, jumlah buku 308 halaman. Aunifa ialah seorang penulis novel Indonesia yang terkenal karena karyanya yang bertema kasih sayang, keluarga, persahabatan, dan perjuangan dengan nilai-nilai positif. Beberapa buku yang telah ia peroleh, diantaranya seperti Namaku Cinta, Sakura dalam Pelukan, Pokoknya Cuma Kamu. Buku ini menceritakan sebuah perjalanan hidup Rachel menempuh kehidupan baru demi masa depan yang akan datang. Yang pada akhirnya, ia bisa mengerti makna dari kehidupan yang sudah dilewatinya. Rachel, seorang gadis yang ceria dan murah senyum. Ia anak dari kedua orang tua yang terpandang. Lina merupakan seorang ibu dari Rachel. Lina merupakan artis bergengsi. Lina juga berasal dari keluarga yang amat terpandang di kalangan masyarakat. Sedangkan ayahnya bernama Farid. Ia merupakan pemilik pabrik minyak yang baru dirintisnya 2 tahun lalu. Keduanya sudah jatuh cinta sejak pandangan pertama saat mereka berjumpa. Setelah 1 tahun mereka menjalin hubungan, akhirnya Farid memutuskan untuk menikahi Lina. Mereka pun sama-sama sepakat. 2 minggu berlalu, berlangsunglah pernikahan Farid dan Lina yang dirayakan dengan meriah dan megah. Tidak hanya itu, belasan artis diundang oleh kedua mempelai. Setelah 2 tahun berlalu, kini Farid dan Lina dikaruniai seorang anak. Mereka sangat gembira dan sangat bersyukur karena Tuhan menjawab doa mereka selama ini. Farid dan Lina dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik jelita, yang ialah bernama Rachel. Rachel merupakan gadis yang cantik di kalangan rumahnya. Ia juga lahir pada musim salju di Jepang. Rachel merupakan anak gadis satu-satunya di keluarga besar tersebut. Tetapi keadaan naas menimpa dirinya. Ia harus kehilangan kedua orang tuanya ketika dia sudah beranjak remaja. Ia kehilangan orang tuanya ketika dia sedang senang, tetapi dia harus menerima kenyataan yang harus diterimanya dengan takdir. Dia menulis di buku diari. Siang itu, aku ingin berjalan-jalan bersama ibu dan ayah. Tetapi kejadian naas tiba kepada mereka. Mereka tertabrak truk. Tetapi di situ aku yang diselamatkan oleh kedua orang tuaku. Bagaimana hati yang kecil ini harus menerima kenyataan? Ia tumbuh menjadi anak gadis yang periang. Tetapi setelah kejadian itu, dia harus menerima takdir. Ia tumbuh menjadi anak yang dewasa, kurang kasih sayang dari keluarga besarnya. Nenek dan kakeknya tidak ingin mengurus dia, karena memang mereka tidak menyukai Rachel. Kejadian ini membuat Rachel trauma. Ia sendirian, tapi hatinya bertekad. Suatu saat, aku akan membanggakan kedua orang tuaku. Aku tumbuh menjadi anak yang hebat. Aku tumbuh menjadi anak yang kuat. Gadis satu-satunya kebanggaan mereka. Buku ini menyampaikan sebuah bahasa yang sulit untuk dicerna. Buku ini juga memiliki kalimat pengantar yang amat menarik. Buku ini juga memiliki kelemahan, yaitu cerita yang kurang menarik atau cerita yang terlalu panjang bagi pembaca yang mudah bosan. Tetapi buku ini juga memiliki kelebihan, yaitu cover yang menarik serta cerita yang merangsang sesosok perasaan yang tiba-tiba muncul seakan-akan itu terjadi. Rekomendasinya, buku ini cocok untuk usia 15-20 tahun. Karena memiliki makna penting dalam hidup dan rintangan yang telah dilewati.
Sekian presentasi dari saya. Ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.